OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Lagi-lagi selebritas ditangkap polisi karena terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. 31 Oktober lalu, polisi menangkap selebritas Leonardo Arya alias Onadio Leonardo. Onat ditangkap bersama 2 orang lainnya di sebuah perumahan kawasan Tangerang Selatan, Banten. Saat menangkap Onat, polisi menemukan 1 lembar papir, 1 klip kecil berisi batang ganja dan paket ekstasi. Polisi menduga Onat sudah menghabiskan sejumlah narkoba tersebut sebelum ditangkap. OL benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan. Salah satu yang ditangkap bersama Onat adalah istrinya, Baby Priscilia. Tapi polisi akhirnya tak menahan Baby. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. 2 November, Onat menjalani pemeriksaan kesehatan di Sidokes Polres Metro Jakarta Barat. Onat dinyatakan dalam kondisi sehat. Ini adalah kemunculan pertama Onat pasca ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Selama ini publik mengenal Onat sebagai musisi, aktor, host dengan gaya khas bertato dan brewok. Onat juga merupakan mantan vokalis band Killing Me Inside. Karirnya semakin mencuat setelah jadi salah satu host podcast di media sosial berbagi video YouTube. Setelah ditangkap, Ibunda Onat datang ke Polres Metro Jakarta Barat, tapi enggan berkomentar. Tak hanya Onat dan istrinya, polisi juga menangkap 1 orang lainnya di area Jakarta Utara. Untuk 1 orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR. Dari hasil pengecekan tes urinnya, hasilnya juga positif. Saudara KR diamankan di daerah Sunter. Kami sampaikan ya, terima kasih ya. Sehari setelah Onat ditangkap, Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Kedatangan tersebut untuk memberikan masukan terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Onat. GANAS menyatakan siap mendampingi Onat dan meminta polisi agar Onat direhabilitasi. Akan memberikan bantuan baik saran pendapat maupun pendampingan secara hukum apabila diminta oleh keluarganya. Sepanjang Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Kasus narkoba yang menyasar selebritas Amar Zoni membuktikan penyalahguna narkoba pun berpotensi menjadi bandar. 16 Oktober lalu, polisi memindahkan Amar Zoni ke lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi bilang Amar adalah warga binaan berisiko tinggi dan melakukan pelanggaran berat. Ia terungkap berjualan narkoba jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi tidak pandang bulu, siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran
narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas super maksimum Nusa Kambangan. Temuan narkoba saat menjalani pidana di lapas jadi kasus keempat Amarzoni. Selebritas berusia 32 tahun ini pertama kali ditangkap atas kasus serupa pada 7 Juli 2017. Kala itu, polisi menyita ganja seberat 39,1 gram dan sabu. Amarzoni dihukum 1 tahun penjara serta direhabilitasi. Maret 2023, Amarzoni kembali ditangkap dengan barang bukti sabu 1 gram. Ia dipenjara selama 7 bulan dan bebas 4 Oktober 2023. Tapi pada tahun yang sama, polisi kembali menangkap Amarzoni dan menyita sabu 4,6 gram dan ganja 1,3 gram. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Polri mengungkap ratusan ton narkoba dari berbagai daerah di Indonesia. Hal itu disampaikan saat Prabowo menghadiri pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton di Mabes Polri 29 Oktober lalu. Prabowo bilang pemerintah terus berkomitmen memerangi peredaran narkoba yang modusnya semakin canggih dan berbahaya. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1. Pemberantasan narkoba. 2. Penyelundupan. 3. Judi. Terkait pemberantasan narkoba, psikolog forensik Reza Indragiri menilai ada kegagalan negara ketika penyalahguna akhirnya menjadi bandar dan residivis. Ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif, namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Pemerintah perlu serius menerapkan langkah progresif demi menyelamatkan generasi penerus bangsa serta menjaga stabilitas ekonomi di masa depan. Tim Liputan Kompas TV. Dan usai hasil tes urin positif narkoba, selebritas Leonardo Arya alias Onat menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat diantar petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemani pendampingnya ke BNNP di Cideng, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari dalam mobil, Onat tak berkomentar apapun saat meninggalkan ruang bawah tanah Rubanah Mapolres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, polisi mengungkap hasil asesmen dari BNNP diharapkan bisa membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Yang mengajukan asesmen siapa, Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen. Jangan beranjak kemana-mana, setelah ini kami hadirkan informasi dari persidangan kematian Prada Luki, saudara. Apa saja sebenarnya isi kesaksian dalam sidang Prada Luki hari ini? Bagaimana juga dengan pengaruhnya pada proses persidangan kasus? Kita ulas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.